Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-ilma taharatan lin-nufus wa nuran lil-basair wa hadiyan ilal jannah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shahibul burhan. Allahumma salli wa sallim ala rasulikal karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Summa amma ba'du. Puji dan syukur senantiasa dan tidak pernah bosan-bosannya kita panjatkan kehadirat Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan limpahan karunia-Nya, rahmat-Nya, hidayah-Nya serta anugerah-Nya kepada kita semua, kita kembali diberikan kesempatan, kesehatan dan usia panjang oleh Allah untuk sama-sama dan senantiasa mengabdikan diri kita di jalan-Nya dengan menjalankan segala perintah-Nya dan menjauhi semua larangan-Nya. Salawat diringi salam juga tidak pernah lupa pula kita hanturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana dengan perjuangan beliau dan para sahabat beliau kita dapat mengenal betapa rahmatan lil alamin ajaran agama Islam sebagaimana yang menjadi keyakinan dan pengetahuan kita bersama. Bapak Ibu, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, mari pada kesempatan subuh yang barokah ini, sambil kembali kita niat iktikaf di rumah Allah, kita kembali lanjutkan pengajian hadis kita dengan kitab Sahihul Bukhari karangan Imam Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardizbah al-Jufi al-Bukhari rahimahullahu ta'ala anhu. Dan insyaallah pada subuh kali ini kita akan melihat ke dalam bab berikutnya pada kitab yang kedua, Kitabul Iman, bab yang ke-20, babun ifsa'us salami minal Islam, bab menebarkan salam, salah satu ciri daripada Islam. Imam Bukhari membuka bab ini dengan mengutip satu athar, ya, athar itu maknanya maruwiya an ghairi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min ashab au tabi'in, segala sesuatu yang diriwayatkan atau yang disandarkan kepada selain daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik dari kalangan sahabat maupun kaum tabi'in. Jadi asar itu dengan ungkapan lebih sederhana adalah ucapannya para sahabat atau tabi'in. Tapi kadang-kadang Imam Bukhari dalam kitab sahihnya mengutip beberapa asar dari para sahabat yang punya satu tema atau berkaitan tema dengan hadis yang beliau riwayatkan. Contohnya asar berikut ini, ya, diriwayatkan oleh sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ammar bin Yasar radhiyallahu anhuma. Wa qala Ammar bin Yasar radhiyallahu anhuma, salasun man jama'uhunna qad jama'al Islam. Ada 3 perkara yang jika 3 perkara tersebut terhimpun pada diri seseorang, maka juga akan terhimpun pada diri orang tersebut iman. Yang pertama sebut Ammar bin Yasar, al-insafu min nafsik. Kita itu bersikap fair, bersikap jujur, bersikap adil kepada diri sendiri. Al-insafu min nafsik, itu kadang-kadang yang paling sulit. Bersikap fair terhadap diri sendiri itu
sikap atau ciri-ciri orang beriman, tapi kadang itu sulit sekali kita lakukan. Dan kadang kita lebih adil sama orang lain. Kalau kita melihat, menilai orang lain, itu kita lebih jago. Tapi pada saat disuruh untuk menilai diri sendiri, kita tidak sanggup ini. Ya, padahal salah satu akhlaknya Allah, salah satu teladan yang bisa kita ambil dalam Al-Quran dari Allah Subhanahu Wa Taala, al-insaf fi nafsihi. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala itu sangat fair terhadap dirinya sendiri. Banyak sekali ayat Al-Quran yang menunjukkan kemunsifan Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu fairnya Allah Subhanahu Wa Taala dalam menyampaikan satu pesan, meskipun terkadang orang-orang sering dikritik sama Allah, tapi di ayat lain Allah Subhanahu Wa Taala memuji mereka. Ya, misalnya di dalam surat Al-Baqarah Allah Subhanahu Wa Taala berkata, wa min ahlil kitabi man in ta'manhu biqintarin yu'addihi ilaik wa minhum man in ta'manhu bidinarin la yu'addihi ilaik. Ahlul kitab itu, kata Allah, padahal kita tahu bersama ahlul kitab ini musuhnya Allah, terutama orang Yahudi. Itu berapa kali argumen mereka, pernyataan mereka itu sangat-sangat membuat Allah Subhanahu Wa Taala murka. Misalnya orang Yahudi berkata, wa qalatil yahudu yadullahi maghlulah. Orang Yahudi berkata tangan Allah terbelenggu. Allah murka betul itu dengan perkataan orang Yahudi, sehingga membalas dengan berkata ghullat aidihim walu'inu bima qalu. Yang terbelenggu itu tangan mereka, dan mereka terlaknat karena mengucapkan sembarang kata kepada Allah. Jadi Bapak Ibu kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, tapi pada ayat lain Allah Subhanahu Wa Taala bersikap cukup fair kepada orang Yahudi. Wa min ahlil kitabi man in ta'manhu biqintarin yu'addihi ilaik. Ada dan bahkan banyak dari ahlul kitab, termasuk di dalamnya orang Yahudi, kalau kita serahkan harta yang banyak untuk dijaga oleh mereka, yu'addihi ilaik, mereka menjalankan amanah itu. Nah, ini kan fairnya Allah, karena memang di masa hidupnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dalam bab muamalat beliau sering betul, Bapak Ibu, diriwayatkan dalam hadis, bermuamalah dengan ahlul kitab. Bahkan saat wafatnya baginda Rasul, salah satu baju zirahnya atau baju perangnya Nabi Muhammad itu dalam status tergadaikan kepada orang Yahudi dengan kompensasi beberapa karung gandum yang dipakai oleh Rasulullah untuk kebutuhan sehari-hari. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala juga berkata kemudian, wa minhum man in ta'manhu bidinarin la yu'addihi ilaik. Nah, tapi sebagian orang Yahudi itu kita serahkan 1 dinar. Jangankan harta yang banyak, sekarung dinar, 1 dinar pun dia khianat. Nah, jadi Allah Subhanahu Wa Taala, kata Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya, pada ayat itu bersikap adil, jujur. Kalau orang Yahudi itu tidak semuanya buruk, ya, ada yang baiknya juga. Maka turun ayat itu, wa min ahlil kitabi man in ta'manhu biqintarin yu'addihi ilaik wa minhum man in ta'manhu bidinarin la yu'addihi ilaika illa ma dumta alaihi qa'ima, dan seterusnya. Atau pada ayat lain Allah Subhanahu Wa Taala dengan cukup fair menilai siapa saja yang memberikan dukungan kepada dakwahnya Rasul meskipun mereka tidak masuk Islam. Kata Allah, latajidan nasa asyaddan nasi adawatan lilladzina amanul yahuda walladzina asyraku. Muhammad, kamu niscaya akan menemukan orang yang berada di garda paling depan menentang dakwahmu itu adalah orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik, orang kafir Quraisy. Dan memang kenyataannya seperti itu. Di masa hidupnya Rasul, saat beliau di Mekah, Islam itu ditentang habis oleh orang kafir Quraisy. Tapi pada saat beliau di Madinah, beliau ditentang habis-habisan sama orang Yahudi.
9 kali usaha pembunuhan yang pernah dialami oleh Rasulullah, yang lakukannya 2 kelompok ini. Kalau enggak orang musyrik kafir Quraisy, ya orang Yahudi. Tapi Allah Subhanahu wa taala bersikap adil. Wala tajidanna aqrabahum mawaddatan lilladzina amanu alladzina qalu inna nasara. Tapi juga kamu niscaya Muhammad akan menemukan orang yang paling dekat hubungan kerabatnya dengan kamu dalam dakwah ini adalah orang-orang yang mengaku dirinya Nasrani. Ya, kenapa demikian Bapak Ibu? Karena memang dalam sejarah dakwah Nabi Muhammad itu bahkan dikenali sebagai nabi sebelum beliau jadi nabi oleh para pendeta-pendeta Nasrani. Kita mungkin sering mendengar dari para mubaligh kita, sebelum Nabi Muhammad diangkat oleh Allah jadi nabi, dalam satu perjalanan dagang ke Syam, itu seorang pendeta Nasrani namanya Rahib Buhairah, dia sudah membaca tanda-tanda kenabian pada diri Rasulullah SAW. Sehingga setibanya di Syam itu langsung Rahib Buhairah minta kepada Abu Talib, pamannya Rasulullah, untuk bawa pulang balik Muhammad ke Mekah, karena khawatir kalau tanda-tanda itu dibaca sama orang Yahudi, Muhammad pasti akan dihabisi. Orang Nasrani, Bapak Ibu. Kita mengetahui kebenaran Muhammad itu sebagai nabi atau rasul dari para pendeta-pendeta Nasrani. Begitu juga Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah. Pada saat Nabi Muhammad SAW dapat wahyu pertama, pada saat itu tidak ada orang yang bisa menjelaskan apa sebenarnya yang sedang terjadi sama Rasulullah. Apa beliau dirasuki iblis, atau diganggu sama syaitan, atau beliau mengalami gangguan jiwa karena dahsyatnya turun wahyu itu, sampai-sampai Rasulullah beberapa hari itu menggigil, minta terus diselimuti sama keluarganya. Zamiluni, zamiluni, selimuti saya, kayak orang sakit. Tapi pada saat Khadijah binti Khuwailid bawa Nabi kepada pamannya Waraqah bin Naufal, seorang pendeta Nasrani, dalam Sahih Bukhari langsung disebut wa kana rajulan qad tanassara fil jahiliyah. Ini orang merupakan orang Nasrani dulu semenjak jahiliyah. Wa kana yaktubul Injil bil Ibraniyah masyaallahu ayyaktubah, dan dia punya kemampuan menulis kitab Injil dengan bahasa Ibrani. Nah, itu tegas sekali dalam Sahih Bukhari. Waraqah bin Naufal kemudian minta Muhammad menceritakan pengalamannya, apa yang terjadi di Gua Hira itu, diceritakan detail sama Rasulullah, tahap per tahap, episode per episode. Setelah mendengar penjelasan Rasulullah, langsung Waraqah bin Naufal ngomong, hadzan namus alladzi jaa bihi ila Musa. Ini namus itu sebutan dalam kitab Injil atau nama lain buat malaikat Jibril yang tersebut dalam kitab Injil. Ini namus yang dulu pernah mendatangi juga Nabiullah Musa alaihissalam. Jadi bahkan Bapak Ibu, kenabian Nabi Muhammad dikenali oleh orang-orang Nasrani semenjak awal. Begitu juga Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, riwayat cerita di dalam kitab Tabaqat Ibnu Sa'ad. Salah satu kitab tabaqat yang paling populer itu Tabaqat Ibnu Sa'ad. Beliau menceritakan bagaimana Rasulullah SAW menyambut hangat 60 orang duta dari orang Nasrani Najran. Di Arab itu Bapak Ibu ada Kristen lokal, ya. Selain ada Kristen universal. Kalau Katolik, Protestan itu kan agama Kristen universal, di semua negeri ada Kristen itu. Tapi ada juga Kristen lokal, kayak kita di Indonesia ada Kristen Pantekosta, ada Kristen Batak Huria itu kan, ada Kristen lokal. Arab juga ada Kristen Koptik di Mesir, ada Kristen Najran di Yaman, ada Kristen Nestorian
ya di daerah Syam. Pada saat orang-orang Kristen Najran ini datang ke Madinah, itu disambut hangat sama Rasulullah. Dan kebetulan datangnya mereka itu bertepatan dengan hari besar agamanya mereka. Padahal dalam doktrin agama Kristen Najran, perayaan hari besar itu enggak boleh di tempat terbuka, harus di tempat tertutup. Maka oleh karena itu Imam Ibnu Sa'ad menceritakan kepada kita, Rasulullah SAW mengizinkan 60 orang Kristen Najran itu menggunakan sudut dari Masjid Nabawi untuk menjadi tempat ibadahnya mereka. Nah, jadi Masjid Nabawi kita itu, Pak, dulu di masa hidupnya Rasulullah pernah dipakai oleh orang Kristen Najran untuk menjalankan misanya mereka. Ya, itu jadi fair Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu juga Allah mengajarkan kita jujur ya untuk diri kita sendiri. Al insafu min nafsika. Kadang itu yang paling sulit. Kitanya bisa keras sama orang lain, tapi biasanya bersikap lunak sama diri sendiri. Justru ajaran Islam sebaliknya. Kita harus sangat keras, curiga sama diri sendiri, dan selalu lembut, lunak, dan berbaik sangka kepada orang. Itu ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kata Ammar bin Yasar, salah satu daripada ciri iman adalah al-insafu min nafsik, bersikap jujur pada diri sendiri. Yang kedua, badlus salami lil alam, ya, senang menebarkan salam kepada alam semesta. Ya, sampaikan salam alaman arrafta wa man lam ta'rif. Kita ini sunnah memberikan salam kepada siapapun, Bapak Ibu, baik itu orang kita kenal maupun orang yang tidak kita kenal. Bahkan nanti di dalam Musnad Imam Ahmad bin Hanbal ada cerita atau riwayat dari Rasulullah, min asyratis sa'ah, ciri-ciri akan datangnya hari kiamat apa? Pada saat umat Islam itu hanya memberi salam kepada orang yang ia kenal, sedangkan orang yang tidak kenal enggak kasih lagi salam. Nah, kita syukur di Aceh punya budaya yang sangat dekat dengan Islam. Budaya kita, Bapak Ibu, asal masuk ke kampung orang, ada ketemu dengan orang, apakah itu orang kita kenal atau tidak kita kenal, itu pasti kita angkat salam. Kalau naik mobil, kaca mobilnya kita turunkan, assalamualaikum. Cuman anak muda sekarang aja, Pak, itu sudah aneh. Masuk dia kampung orang, ada pos kamling, ada orang-orang tua duduk-duduk di pos kamling atau di kedai kopi, enggak tahu pun dia turunkan kaca, lewat aja, paling diklekson, tet. Diklekson. Nah, itu enggak benar ya. Min asyratis sa'ah, ciri-ciri datangnya hari kiamat kelak, ketika umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanya memberi salam kepada orang yang ia kenali, sedangkan orang yang tidak dikenali enggak kasih lagi salam. Maka oleh sebab itu Ammar bin Yasar mengatakan salah satu dari 3 ciri adanya iman dalam diri seorang, bazlus salam lil alam. Kita senang menebar salam kepada siapapun orang yang kita temui. Ya, di dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahkan mengaitkan salam itu dengan iman. Nah, itu dalam Sahih Bukhari juga itu hadis. La tadkhulul jannata hatta tu'minu, kalian ini enggak akan masuk surga sampai kalian beriman. Wala tu'minu hatta tahabu, dan kita tidak akan pernah beriman sempurna sampai kita saling menyayangi antara sesama kita. Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum. Mau enggak? Kata Nabi Muhammad, saya tunjukkan kepada kalian satu perkara yang kalau kalian melakukan itu kalian akan saling mencintai. Ya, tentu para sahabat jawab, bala ya Rasulullah, benar, kami mau. Apa itu ya Rasulullah? Nabi Muhammad berkata, afsus salama bainakum, tebarkanlah salam. Ya, tebarkan salam itu angkat terus, siapa duluan itu yang paling baik, bukan ilqaus salam.
Kalau ilqa'u salam itu ada keadaan yang memaksa kita untuk memberikan salam. Misalnya, saya ini kan tadi kasih pengajian. Enggak mungkin Bapak Ibu saya buka pengajian itu enggak kasih salam. Berarti ada kondisi yang mengharuskan saya untuk memberi salam. Kalau saya tidak memberi salam dalam kondisi tersebut, maka orang akan menganggap saya sebagai orang yang tidak baik. Kan gitu. Itu ilqa'. Khotib naik ke atas mimbar, dia buka khutbahnya lupa kasih salam, itu kan nggak baik. Maka salamnya khatib pada saat itu ilqa, Bapak Ibu. Ilqa itu ada keadaan yang mengharuskan dia memberi salam. Kita jumpa dalam satu tempat yang itu banyak orang-orang yang kita kenal, kita berikan salam, assalamualaikum, itu ilqa. Maka ifsa'us salam itu ndak pandang bulu, nggak pandang keadaan. Asal kita ketemu orang, ya, orang itu kita kenal atau tidak kita kenal, orang itu status sosialnya di atas atau di bawah kita memberi salam kepada mereka, itu namanya ifsa'us salam. Tapi nanti di bab salam ini harus hati-hati juga. Kita harus menfikihkan bab salam ini. Nanti kita akan bahas itu, Pak. Harus difikihkan, karena kalau enggak kita fikihkan, kita sembrono aja kasih orang salam. Maka di dalam kitab fikih itu Bapak Ibu ada beberapa keadaan kita tidak dianjurkan untuk memberi salam kepada orang lain, atau hukumnya makruh memberi salam kepada orang lain. Contoh, orang lagi makan di kanduri. Nah, kan biasanya kalau ada kanduri di kampung, makan yang paling enak itu kan yang di belakang, yang di samping kuah belangong itu. Nah, di situ lagi makan, lahapnya datang kita, assalamualaikum. Orang nasi di mulut, Pak. Karena Bapak enak kasih salam sunnah, jawabnya ini wajib, Pak. Orang nasi di mulut, gimana itu cara jawab? Waalaikumsalam. Nah, maka harus kita fikihkan. Tadi saya bilang, salam ini harus kita fikihkan, nggak usah dibaca hanya sekedar akhlak, tapi ada aturan fikihnya juga. Jadi Bapak Ibu kalau lihat orang lagi lahap makan, ya, makanan penuh di mulut, udah jangan dikasih salam, duduk aja. Karena dalam keadaan seperti itu dulu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah memberi salam kepada orang. Nah, pertama dalam keadaan orang yang sedang makan, dulu Nabi Muhammad nggak kasih salam karena sayang yang jawabnya, ya kan, ngerepotin. Atau ada orang di kamar mandi, Pak. Dung kita gedor kan, so dalam assalamualaikum. Jangan, itu kasihan orang dalam kamar mandi, jawabnya itu nggak boleh kan ya, tapi kita sudah kasih salam sama dia. Maka dalam fikih kamar mandi itu, ya, fikul khala, itu ada istilah al-khankanah. Ya, al-khankanah itu orang yang dalam kamar mandi itu cukup kalau ditanya, ya kan, kasih isyarat. Kalau di dalam WC atau kamar mandi itu ada orang, dikasih salam jangan jawab, ya, atau ditanya so di dalam lun, ya, akhi misalnya, jangan juga dijawab, ya, jadi apa juga udah diam aja. Kasih isyarat. Nah, adabnya seperti itu dalam fikih. Atau Bapak Ibu masuk ke dalam masjid ini kan tempat zikir, ada orang lagi zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, atau orang sama dia di rumah la ilaha illallah, datang kita assalamualaikum, waalaikumsalam, terputus sama dianya. Atau imam tadi lagi baca doa Allahumma inna ala dzikrika, kita mau amin, ada orang kasih salam assalamualaikum, waalaikumsalam, nanti lanjut lagi. Itu enggak sunnah kita kasih salam. Sunnahnya apa Bapak Ibu? Masuk ke dalam masjid apa sunnahnya? Allahumma aghfirli waftahli abwaaba rahmatik, doa itu. Kalau masuk rumah orang lain ya kasih salam. La tadkhulu buyutan ghaira buyutikum hatta tastanisu wa tusallimu ala ahliha. Kalian jangan masuk rumah yang bukan miliknya kalian hatta tastanisu, sampai kalian minta izin, au tusallimu ala ahliha, atau kamu kasih salam kepada yang punyanya rumah. Ya, kalau dijawab berarti itu tanda izin kita untuk masuk ke rumah itu. Kalau enggak ada jawaban, jangan masuk sekali-kali ke rumah orang yang bukan rumah kita, ya. Jadi harus dibaca itu dengan fikih. Ada keadaan-keadaan tertentu
itu kita bahkan tidak sunnah memberikan salam ya. Tadi saya sudah memberikan contoh saat orang lagi lahap makan atau minum, ya, saat orang berada di WC, saat orang sedang zikir, atau orang masuk ke dalam masjid, itu keadaan-keadaan yang tidak disunnahkan kita untuk mengangkat atau menyampaikan salam kepada orang lain. Kemudian Bapak Ibu yang ketiga, kata Ammar bin Yasar, al-infaqu minal iftar, ya, menafkahkan harta kita meskipun kita dalam keadaan sulit, ya, meskipun dalam keadaan yang tidak terlalu baik, tapi ada anjuran untuk kita menyedekahkan sebagian harta kita, menginfakkan sebagian harta kita. Dan ini sesuai dengan firman Allah dalam Al-Quran ya, wasari'u ila maghfirati min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardu lil muttaqin alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaidha. Siapa orang muttaqin dalam definisi Allah pada surat Ali Imran? Muttaqin itu kata Allah alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra', orang yang senantiasa menginfakkan hartanya itu fis sarra', baik dia dalam keadaan lapang finansial, wadara, ataupun dalam keadaan yang kurang secara finansial, ada anjuran untuk itu. Nah, kalau tiga hal ini, kata Ammar bin Yasar, salasun man jama'uhunna qad jamal iman. Kalau ketiga hal ini ada dalam diri seseorang, maka ada iman pada diri orang tersebut ya. Hadis ke-28, hadatsana Qutaibah, ya, Imam Qutaibah gurunya Imam Bukhari meriwayatkan kepada kita, hadatsana Al-Lais, ya, diceritakan oleh seorang ulama fikih besar dari Mesir namanya Lais, ya. Imam Lais ini sebenarnya lebih alim daripada imam-imam mazhab yang lain. Bahkan Imam Syafi'i yang pernah bertemu dengan Imam Lais, ya, beliau mengomentari apa, Al-Laisu afqahu min Malik. Imam Lais itu ternyata setelah saya berguru kepada beliau, beliau ini lebih alim daripada Imam Malik. Imam Syafi'i kan berguru kepada Imam Malik, pernah lama jadi muridnya Imam Malik. Tapi beliau juga sempat berguru kepada Imam Lais saat beliau ke Mesir. Nah, saat berguru dengan Imam Lais itulah terkesan beliau dengan ilmunya Imam Lais, sehingga beliau berkata, Al-Laisu afqahu min Malik. Imam Lais ini lebih alim daripada Imam Malik. Ya, dan Imam Lais ini sempat punya banyak pengikut di Mesir. Fikihnya Al-Lais itu fikih salah satu yang paling banyak pengikutnya di masa itu. Tapi sekarang kita nyaris tidak tahu lagi ada mazhab yang namanya Al-Lais, ya kan? Kenapa? Ya karena tadi beliau ini Bapak Ibu tidak fokus. Selain ulama, beliau ini juga pedagang, orang hebat, orang kaya raya, pejabat, yang nggak fokus, sehingga lupa beliau nulis kitab, sehingga nggak ada lagi pengikut setelah meninggalnya beliau. Jadi biasanya orang seperti itu, orang seperti Imam Lais, ilmunya akan habis dengan meninggalnya ulama tersebut. Tapi orang-orang seperti Imam Syafi'i ilmunya lestari karena beliau mengabadikannya di dalam tulisan-tulisannya beliau ya. Jadi Al-Lais an Yazid bin Abi Habib an Abil Khair an Abdullah bin Amru anna rajulan. Nah, ini dari sahabat Nabi Muhammad Abdullah bin Umar ya, dari Abdullah bin Umar anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Abdullah bin Umar, dulu di masa hidupnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah ditanyai oleh seorang laki-laki. Pertanyaannya berbunyi, ayyul islami khairun. Islam apa yang paling baik ya Rasulullah? Nah, itu pertanyaan seorang sahabat kepada Rasulullah. Dan biasanya Bapak Ibu, Nabi Muhammad kalau ditanya seperti ini jawabannya berbeda-beda, tergantung halul mukhatib atau halul mukhatab, tergantung keadaan si penanya. Kalau si penanya ini ibadahnya, sholatnya, puasanya sudah baik, tetapi ibadah sosialnya yang kurang baik, maka penekanan Rasulullah SAW itu di ibadah sosial. Ada orang nanya sama Nabi, ya Rasulullah, ayul a'malil afdal? Kadang-kadang dijawab birrul walidain.
Yang paling baik itu birrul walidain, berbakti kepada orang tua. Pernah lagi Rasulullah ditanya, ayul islami afdal, Islam apa yang paling baik? Nabi Muhammad menjawab, tut'imut ta'am, seperti hadis ini. Yang paling baik itu ya traktir orang lain makan. Ini mungkin orang yang jarang traktir orang lain makan. Pernah lagi Rasulullah ditanya sama orang, ya Rasulullah, ayul islami khairun. Nabi Muhammad berkata, anta budallah wahdahu wala taj'alahu lahu nidda. Kamu menyembah Allah semata dan jangan pernah menyekutukan Allah dengan selain daripadanya. Jadi tergantung keadaan si penanya. Maka Bapak Ibu, Imam Syafi'i, pengarang kitab kitab usul fiqh pertama dalam sejarah Islam, itu beliau menceritakan kalau dirinya itu pernah digugat oleh muridnya karena pernah memberikan dua jawaban berbeda kepada dua orang yang penanya kepada beliau dalam keadaan yang berbeda. Jadi pernah suatu hari Imam Syafi'i, Bapak Ibu, dalam kitab Risalah didatangi oleh seorang jamaah ini bertanya, ya Imam, apa hukumnya seseorang telah membunuh orang lain? Ya. Maka Imam Syafi'i menjawab, hukumnya dosa, pelakunya itu akan diberikan azab sama Allah, bahkan akan ditempatkan kelak di dalam api neraka. Jawaban Imam Syafi'i pada saat ditanya pertama sekali. Besok hari datang lagi orang lain, Bapak Ibu, bertanya yang sama, wahai Imam, apa hukumnya membunuh orang lain? Hukumnya dosa, tapi Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa pembunuh kalau dia memang betul-betul bertobat. Dan banyak di dalam hadis Rasul diceritakan tentang orang-orang yang pembunuh itu diterima taubatnya oleh Allah. Ini bingung. Akhirnya murid-murid Imam Syafi'i ini bingung, ya Imam, masa engkau ditanya satu perkara tapi jawabannya berbeda-beda? Kenapa kok bisa seperti itu? Akhirnya Imam Syafi'i menjawab itu dalam kitab Risalah. Wahai muridku, orang pertanya yang nanya itu dia punya niat ingin bunuh orang. Maka langsung dengan tegas saya katakan, membunuh orang lain itu dosa besar. Allah tidak mengampuni pelaku pembunuhan karena dia punya niat. Ya, di mukanya itu penuh dengan amarah dan ingin membunuh orang pada saat itu. Maka oleh sebab itu saya keras sekali kasih fatwa, kalau membunuh orang lain itu dosa hukum, nggak akan diampuni, kata Imam Syafi'i. Padahal orang kedua diampuni dosanya nggak akan diampuni, termasuk salah satu dari 7 dosa besar. Akhirnya betul orang tadi itu nggak jadi membunuh, mengurungkan niatnya. Seandainya aja kemarin petinggi polisi yang nembak orang itu ketemu dengan Imam Syafi'i, mungkin nggak jadi dia bunuh ya. Dengan nasihat Imam Syafi'i itu. Tapi orang yang kedua yang besoknya datang tanya sama saya, dia telah membunuh orang dan dia kepingin tobat, kata Imam Syafi'i. Maka oleh karena itu saya jawab, pembunuh itu diampuni dosanya sama Allah dengan mengutip berbagai hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan Allah Subhanahu wa taala menghapus semua dosa kecuali dosa syirik. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Akhirnya muridnya berkata, dari mana engkau tahu itu? Kalau ini orang mau buat jahat sedangkan yang lain lagi sudah buat jahat tapi mau tobat. Nah, Imam Syafi'i berkata, dari sorot mata orang penanya. Dan itu ilmu yang wajib dimiliki oleh seorang mufti, Bapak Ibu. Rasulullah seperti itu. Kalau ada orang nanya, ditatap dulu sama Rasul. Ini orang kayaknya ibadahnya oke lah, berbakti orang tuanya oke, tapi kehidupan sosialnya bermasalah. Maka Nabi Muhammad akan menjawab sesuai dengan keadaan yang masih bermasalah si penanya itu. Maka Bapak Ibu, harus ada yang namanya mufti, itu wajib ada firasat namanya. Harus hidup firasatnya. Kata Rasulullah dalam salah satu hadis, ittaqu firasatal mu'min,
kalian harus takut dengan firasat mukmin yang soleh. Fa innahu yara binurillah. Seorang mukmin yang soleh itu selalu tatapannya itu dibimbing dengan pancaran sinar Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia bisa tahu, nah ini orang tepatnya fatwanya seperti ini. Ini orang fatwanya yang lain. Maka fatwa itu Bapak Ibu bisa berubah-ubah tergantung keadaan si penanya tadi ya, halul mukhatab namanya. Nah begitu juga cerita dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu pada saat suatu hari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditanya ayyul islami khairun, Islam apa yang paling baik? Kayaknya Rasulullah tahu ini orang bermasalah dengan kehidupan sosialnya. Maka Nabi Muhammad menjawab, tut'imut ta'am, kamu harus senangkan duri. Bahasa kita itu memberi makan kan kenduri, Pak. Traktir orang lain makan. Kadang-kadang Bapak Ibu, saya juga ketawa-ketawa sendiri kalau baca Al-Quran itu. Allah untuk memperkenalkan dirinya kepada pembaca Al-Quran enggak pakai teori macam-macam, konsep tinggi-tinggi enggak. Kadang-kadang dalam Al-Quran itu Allah pakai bahasa yang cukup sederhana supaya kita ini sadar, ingat Allah itu hanya perlu hal yang sederhana. Sesederhana itu kita bisa mengingat Allah. Misalnya Allah Subhanahu wa taala Bapak Ibu dalam Al-Quran itu saat dia minta semua orang menyembah Tuhan yang memiliki Ka'bah, falyabudu rabb hadzal bait. Setelah itu apa ayatnya? Alladzi at'amahum min ju'. Tuhan yang punya rumah Ka'bah yang dikunjungi oleh jutaan manusia semenjak Nabiullah Ibrahim sampai akhir zaman kelak, bahkan sekarang antrinya puluhan tahun. Kalau di Indonesia 30-40-an tahun, di Malaysia 100 tahun Pak waiting listnya itu. Itu Tuhan yang memberi makan kepada manusia saat dia lapar. Sederhana kali kan? Jadi Bapak Ibu kita ini untuk ingat Allah tidak perlu naik haji dulu Pak. Asal makan minum, wah sudah hilang rasa lapar, sudah hilang rasa haus kita. Mestinya kita ingat Allah itu. Ya kan? Kenapa? Karena Allah mendefinisikannya alladzi at'amahum min ju', yang memberi makan kalian saat kalian lapar. Tidak mesti kita naik haji dulu ingat Allah itu Pak. Saat kita lapar kemudian ketemu makanan atau dikasih minuman sama orang lain, hilang dahaga kita, hilang lapar kita, mestinya hadir kesadaran Allah di situ. Ya kan? Dengan makanan Pak. Falyanduril insanu ila ta'ami, kan itu kan ayatnya. Hendaklah manusia memerhatikan makan yang dia makan. Anna sababnal ma'a sabba thumma syaqaqnal arda syaqa. Itu untuk mengenali Allah itu sederhana. Makanan, maka seharusnya zikir paling baik itu saat makan. Ini Allah yang kasih makan. Ini Allah yang kasih makan. Ya kan? Tidak mesti ada zikir macam-macam Pak. Dengan dikasih makan aja kita, ini Allah yang kasih makan, kan bisa ingat Allah itu dengan makanan ya. Maka jangan sepelekan hadis-hadis seperti ini. Tut'imut ta'am kata Nabi. Ya senang traktir orang lain makan, itu udah Islam, bagus sekali. Udah Islam. Maka senangkan duri itu Islam Pak. Senang ngopi, duduk-duduk, nyantai-nyantai, itu bagian penting daripada ajaran Islam. Kan ada silaturahim di situ ya. Maka saya senang kalau di masjid ada apa, ada makan setelah pengajian, setelah sholat subuh. Ya, insya Allah ramai itu, jamaah masjidnya ramai itu kalau ada makan ya. Dan kemudian kata Nabi Muhammad, taqra'us salama ala man arafta wa man lam ta'rif. Kamu berikan salam kepada orang yang kamu kenali maupun orang yang tidak kamu kenali. Khusus sama-sama Islam kita Pak, ada tahiyatul Islam ya, yang dijelaskan sama Allah pada surah Al-Maidah. Wa idza huyyitum bi tahiyatin fahayyu bi ahsana minha urduha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh itu ya, itu salam Islam. Kita disunahkan untuk menjawab faruddu bi ahsana minha, farudduha au ahsana minha. Kita jawab sekedar salam itu atau lebih baik kalau sampai akhir berarti kita tambah waridwanuhu wa maghfiratuh. Kalau dia berikan salamnya sempurna, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, berarti kita jawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuhu wa ridwanuh ya. Tapi kalau dia jawab assalamualaikum, ya kita jawab waalaikumsalam minimal. Tapi baiknya bi ahsana minha warahmatullahi
wabarakatuh. Diberikan salam kita jawab lebih sempurna daripada salam yang diberikan kepada kita. Baik Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, kita padakan, kita cukupkan pengajian kita pada subuh yang berbahagia ini. Semoga apa yang kita sampaikan pada subuh ini bermanfaat kepada kita semua dan insya Allah bisa kita praktikkan ya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Lebih kurang saya mohon maaf, semoga bisa kita amalkan semuanya dalam kehidupan kita sehari-hari. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq wa nasrun minallah fatun karib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.